Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi healthies, welcome to my video. Let me introduce myself. My name is Nahara Sinta. I'm from the Semarang Midwifery Department. On this occasion, I will discussion material about structure and written expression. Oke, langsung saja kita masuk ke materinya. Structure and written expression. This session consists of 40 questions. Pada sesi kali ini terdapat 50 pertanyaan. You have 25 minutes to complete the question. Kamu memiliki waktu 25 menit untuk menyelesaikan pertanyaan. Jadi teman-teman hanya memiliki waktu 30 detik per pertanyaan pada sesi kali ini. There is two types of question in the structure and written expression. Terdapat dua tipe pertanyaan pada structure and written expression. Yang pertama ada structure, terdiri dari pertanyaan nomor 1 sampai nomor 15. Dan yang kedua ada written expression atau ekspresi tertulis yang terdiri dari pertanyaan 16 sampai pertanyaan 40. Lanjut saja kita memasuki pembahasan selanjutnya, yaitu skill yang terdapat pada structure and written expression. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan skill yang pertama. Skill yang pertama di sini ada subject and verb, subjek dan kata kerja. In English sentence, there are subject and verb. Pada kalimat bahasa Inggris terdapat subjek dan kata kerja. Perhaps the sentence is missing either the subject or the verb or both. Mungkin pada kalimat ini kehilangan subjek atau verb atau keduanya. Perhaps the sentence has extra subject or verb. Mungkin juga pada kalimat memiliki extra atau tambahan subjek atau verb. Oke, selanjutnya kita perhatikan contoh soal berikut. Example, was ringing continuously for hours. Yang berarti berdering terus-menerus selama berjam-jam. Nah, cara pertama untuk kita dapat menyelesaikan soal itu atau menjawab soal ini, yaitu kita harus menentukan yang mana subjeknya dan yang mana verbnya atau kata kerjanya. Nah, kalau kita perhatikan ya, bahwa di soal ini tuh terdapat kata kerja yaitu ringing atau bersuara atau berdiri, tetapi kita tidak dapat menemukan subjeknya. Oleh sebab itu, kita cara yang tepat untuk mengisi soalnya yaitu kita harus menemukan yang mana yang termasuk subjek untuk kalimat ini yang ada pada pilihan ganda tersebut. Oke, kita perhatikan satu-satu. Lonely, apakah ini termasuk sebagai subjek? No, bukan. Lonely ini bukan termasuk subjek ya teman-teman. Yang kedua juga ada in the morning. In the morning itu bukan termasuk subjek. Selanjutnya ada the phone and the bells. Nah, kalau kita perhatikan lagi, the phone and the bells ini adalah salah satu bentuk subjek. Tapi kalau kita perhatikan satu-satu, kata the phone merupakan subjek tunggal yang sesuai dengan kata kerja tunggal, yaitu was ringing ini sendiri. Tetapi the bells merupakan kata berbentuk kata jamak yang tidak sesuai dengan kata tunggal was ringing. Berarti jawaban yang benar untuk nomor 1 ini adalah C atau the phone. Oke, kita lanjut ke skill kedua, object of proposition, yaitu objek kata depan. An object of proposition in a noun or pronoun that comes after a preposition such as in, at, of, to, be, behind, and on, to form a proportional phrase. Okay. Nah, pada kalimat ini tuh yang berarti object proposition adalah kata benda, noun atau kata ganti pronoun yang muncul setelah preposition seperti in, at, of, to, be, behind, and on, sehingga membentuk frasa preposition. Ingat, sehingga membentuk frasa preposition. Oke, lanjut kita ke pembahasan soal berikut. Example, to Mike, was a big surprise. Oke, seperti soal yang pertama, langkah awal yang harus kita lakukan untuk menjawab soal ini adalah kita menentukan yang mana subjek dan yang mana verb terlebih dahulu. Nah, kalau kita lihat Mike ini
adalah sebuah subjek. Belum tentu. Mike di sini bukan sebuah subjek, tetapi adalah sebuah objek dari preposition to. Ingat, tadi kalimat di atas apa? Muncul setelah preposition in, at, of, to, be, behind, dan on. Nah, to ini adalah preposition, maka Mike di sini adalah objek dari preposition to. Nah, karena di sini kita menemukan make adalah sebuah objek, maka di sini yang kita perlukan adalah mencari kalimat subjek. Nah, kalau kita perhatikan satu persatu ya teman-teman. Really apakah termaksud dari kalimat subjek atau tidak? Tidak. Really ini di sini yaitu kata sifat atau adverb, dan terus juga funny juga adalah sebuah kata sifat dari atau kata adverb. When adalah kata yang menunjukkan waktu, kata yang menunjukkan waktu. Nah, kalau kita perhatikan dari jawaban dari soal ini dan dari pilihan gen ini, yang termaksud pada subjek yang paling tepat adalah be atau the party. Maka the party itu bisa dijadikan subjek, sedangkan untuk jawaban A, C, dan D ini tidak dapat dijadikan subjek atau kurang tepat dijadikan sebagai subjek untuk soalan di atas. Maka jawaban yang benar adalah to Mike, the party was a big surprise. Bagi Mike atau untuk Mike, pesta ini adalah kejutan besar. Ada present participles. A present participle in the ing form of the verb. It is part of the verb when it's preceded by some from a verb be. Present participle adalah bentuk kata kerja ing yang merupakan bagian dari kata kerja yang didahului oleh suatu bentuk kata kerja be. Nah, pada kalimat present participle ini adalah sebuah bentuk kata kerja yang berakhiran ing dan biasanya itu didahului oleh bentuk kata kerja atau verb be. Nah, yuk kita perhatikan contoh soal berikut. Nah, langsung saja kita bahas contoh soalnya, yaitu ada the film appearing at the local theater is my favorite. Film yang diputar di teater lokal adalah favorit saya. Seperti yang sebelumnya, yang pertama harus kita tentukan adalah kita mencari subjek dan verb pada kata tersebut. Coba kalau teman-teman perhatikan terlebih dahulu, the film di sini adalah sebuah subjek dan appearing atau diputar atau kemunculan adalah sebuah kata kerja. Nah, tapi kalau teman-teman perhatikan di sini juga ada the local theater is my favorite. Nah, kata is di sini juga adalah sebuah kata kerja. Maka apabila teman-teman menjawab kalimat dengan kalimat is, it, dan was, itu bukan jawaban yang benar ya teman-teman, karena di sini sudah ada kata kerja is my favorite, kalimat is ini, sehingga tidak diperkenankan ditambahkan kata kerja lainnya. Maka jawaban yang paling benar adalah no. Jadi jawabannya adalah the film now appearing at the local theater is my favorite. Yang keempat yaitu past participle atau participle masa lalu. The past participle is the form of the verb that appears with have or be. It often ends in ed, but there are also many irregular past participles in English. Past participle adalah bentuk kata kerja yang muncul dengan has atau be. Nah, biasanya seringkali diakhiri dengan kata ed atau ed. Tetapi juga banyak bentuk past participle yang tidak beraturan, irregular dalam bahasa Inggris. Jadi teman-teman, untuk kalimat past participle ini biasanya itu diakhiri dengan kata id, namun pada
past participle ini juga banyak sekali kalimat tidak beraturan atau irregular yang ditemukan pada bahasa Inggris itu sendiri. Langsung saja kita ke soal berikut. The bread baked this morning seemed delicious. Roti dipanggang pagi ini wanginya enak. Oke, seperti biasa sebelum kita menentukan jawabannya, maka kita harus mencari yang mana yang subjek dan yang mana yang verb. Nah, kalau kita perhatikan kata bread ini atau roti itu adalah sebuah subjek dan yang dipanggang adalah kata kerja lengkap atau past participle. Namun kita perhatikan lagi, di sini ada smells atau bau atau berbau atau wangi. Nah, kalau misalnya kita perhatikan kalimat smells ini di sini ada sebuah kata kerja, sehingga kalimat dipanggang ini akan berubah menjadi kata sifat atau adjective participles, di mana itu tuh bukan bagian dari kata kerja itu sendiri. Maka jawaban dari A dan B ini salah karena buket itu adalah kata sifat dan tidak merupakan kata bantu, sedangkan di sini adalah kata kerja bantu seperti has was. Jadi dia tidak memerlukan. Dan juga untuk jawaban C itu it juga salah karena di sini tuh sudah ada subjeknya yaitu the bird, sehingga dia tidak memerlukan subjeknya lagi. Maka jawaban yang tersisa adalah just atau di bagian di ini dimana kata just ini adalah jawaban terbaik untuk menjawab soal di atas, sehingga jawaban menjadi the bird just baked this morning seems delicious. Roti yang dipanggang di pagi ini wanginya enak. Oke, selanjutnya, wah ternyata sudah selesai pembahasannya. Nah teman-teman, sudah sampai kita di slide terakhir dari pemaparan materi dari struktur and written expression. Sebelumnya saya ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kalimat saya atau ada perkataan yang kurang berguna di hati teman-teman, atau pemaparan materi atau presentasi materi saya kali ini membingungkan untuk teman-teman selanjutnya. Apabila ada yang ingin ditanyakan atau ingin didiskusikan, teman-teman bisa diskusikan di kolom komentar di kolom komentar di bawah ya. Saya akhiri untuk video saya kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton. Salam sehat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum